Katina. Mungkin sudah lebih dari 10 kali Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Masih sepekan lagi ya. Jangan capek. Bapak Ibu sekalian, dalam Patakama Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anggutara Nikaya, disebutkan bahwa sebagai umat awam perumah tangga itu pasti menginginkan 4 hal. Apa 4 hal itu? Ingin menjadi kaya. Dan kekayaan itu didapatkan dengan jalan dhamma. Ingin populer, ingin termasyhur, ingin dikenal oleh banyak orang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ingin sehat dan berumur panjang. Dan yang terakhir, setelah hidup ini berakhir, ingin lahir kembali di alam bahagia. Menjadi dewa, menjadi dewi di alam surga. Inilah 4 keinginan yang pasti diharapkan oleh setiap orang, terlebih itu adalah perumah tangga. Upasaka, upasika seperti Bapak Ibu sekalian. Sok saya tanya, siapa yang gak pengen kaya? Ada? Gak ada. Semuanya pasti pengen kaya. Siapa yang gak pengen populer? Gak ada kan? Semuanya pasti ingin populer. Makanya ketika ada media sosial, gercep, bikin konten joget. Itu kan satu bukti. Biar apa? Dikenal, populer. Nah, kemudian siapa yang gak pengen sehat, umur panjang? Semuanya pengen. Siapa yang gak pengen setelah hidup ini berakhir, lahir kembali di alam bahagia, menjadi dewa, menjadi dewi? Semuanya pengen. Ya, ini semua adalah keinginan yang wajar. Keinginan yang diperbolehkan secara dhamma. Dan sekali lagi, ini adalah harapan, dambaan setiap upasaka upasika, setiap umat awam perumah tangga. Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang yang pertama, kaya, punya harta. Setiap kali kita melakukan kegiatan puja bakti Sanggadana Masa Katina, sutta wajib adalah Nidikanda Sutta. Kita menyimak, mendengarkan pembacaan Nidikanda Sutta yang dilakukan oleh Tasilangi ataupun muda-mudi wihara beserta dengan terjemahannya. Nidikanda Sutta, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Kudakapata. Nidikanda Sutta ini bareng dengan Metta Sutta, dengan Manggala Sutta, dengan Ratana Sutta, dengan Tirokuda Sutta, termasuk juga dengan Saranataya atau 3 perlindungan, Dasa Sikapada, juga 2 Dasa Tingsakara, 32 bagian tubuh. Jadi dalam Kudakapata ini ada 9 sutta atau 9 bahasan. Salah satunya adalah Nidikanda Sutta ini. Dalam kitab komentarnya, kitab komentar dari Kudakapata,
yaitu Paramata Jotika, dijelaskan bahwa harta itu ada 4 macam. Ada harta yang bergerak, ada harta yang tidak bergerak, ada harta bagaikan kaki tangan, dan ada harta bagaikan pengikut. Apa maksudnya? Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan harta yang bergerak adalah benda-benda materi yang mungkin Bapak Ibu miliki saat ini. Berupa apa? Kendaraan. Ada yang punya mobil dengan berbagai merek. Ada yang punya motor dengan berbagai merek. Ada yang punya sepeda dengan berbagai merek. Gak usah sebutin mereknya kan ya, karena kita nggak di-endorse kan malam ini. Ya, jadi banyak itu merek-mereknya. Ini kan disebut dengan harta yang bergerak. Kalau di kampung-kampung, di sini mungkin ada ya. Saya sekilas ada mencium sih. Harta bergerak lainnya selain kendaraan berupa apa? Hewan peliharaan. Kalau di kampung di Jawa biasanya biara sapi atau kambing atau domba. Itu kan harta bergerak. Ya, di sini ada yang miara B2, kambu kok, masa sapi, ya, kecil. Itu harta yang bergerak. Tidak cuma kendaraan, tapi hewan-hewan peliharaan yang bisa bergerak itu termasuk harta yang bergerak. Ya, kan tadi kesini pasti naik kendaraan kan? Gak mungkin jalan kaki. Nah itu yang pertama. Lalu ada harta yang tidak bergerak. Berupa apa? Tanah, ladang, sawah, dan sejenisnya. Ya kan? Bapak Ibu kan punya rumah. Ya kan? Gak mungkin nanti, Bante, saya nanti malam di sini aja sampai minggu depan. Kan punya rumah masing-masing, pasti nanti pulang ke rumahnya untuk melanjutkan aktivitas sebagai keluarga. Ya, nah ini rumah, tanah, ladang, sawah, ini termasuk harta yang tidak bergerak. Yang ketiga, harta bagaikan kaki tangan. Apa itu? Ada yang bisa main komputer? Ada yang bisa montir? Ada yang bisa bikin kue? Itulah harta bagaikan kaki tangan. Keterampilan, skill yang dimiliki, itu harta bagaikan kaki tangan. Sok coba sekarang, Bapak Ibu bisa bikin kue, bisa montir. Ditinggalin nggak di rumah kemampuannya? Enggak kan, dibawa ke sini kan? Ada itu bagaikan kaki tangan. Ya, saya mau pergi katinaan, saya taruh dulu dah kemampuan saya jadi montir. Bisa. Ya, ini skill, keterampilan itu adalah harta bagaikan kaki tangan. Nah yang keempat adalah harta bagaikan pengikut. Apa harta bagaikan pengikut? Harta bagaikan pengikut, Bapak Ibu sekalian, adalah kebajikan. Ya, ingat, harta nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan bisa hilang. Ya kan? Kalau kita punya harta tidak bergerak, punya mobil, bisa aja dicuri orang.
punya motor bisa aja dicuri orang, punya sepeda, punya sapi, punya kambing bisa aja dicuri orang. Nah demikian pula dengan harta yang tidak bergerak, punya sawah, punya tanah kan bisa aja direbut orang, ya kan? Harta bagaikan kaki tangan juga bisa hilang. Dan nanti kalau naik kendaraan nggak hati-hati, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan, harus diamputasi. Kan tangannya, kakinya mungkin dipotong, skillnya hilang, keterampilannya hilang. Nah, harta bagaikan pengikut ini nggak bisa dicuri, nggak bisa hilang. Kenapa? Mengikuti kemanapun kita pergi. Kenapa? Karena itu adalah harta berupa kebajikan. Ya, kembali ke didikan Dasuta. Ada berapa tadi disebutkan? Harta bagai apa? Bagaikan pengikut itu? 4. Apa? Harta bergerak, harta tidak bergerak. Bukan. Harta bagaikan pengikut itu ada berapa tadi? 4. Apa? Bait ketujuh didikan Dasuta. Sok tingali deui. Yasa danena silena, sanyamena damena. Ya, danena apa? Kebajikan berdana. Silena apa? Kebajikan melatih silat. Sanyamena apa? Kebajikan penahanan diri dari berbuat jahat. Rem. Secara mental, secara pikiran. Lalu ya, yasa danena silena, sanyamena damena. Damena itu pengendalian diri dari keburukan. Berupa apa? Tindakannya. Ada remnya, ada kendalinya. Jadi ada unsur yang sifatnya penahanan diri dari keburukan secara mental, ada penahanan diri dari keburukan secara fisik, secara jasmani. Ya, kan kadang-kadang kita suka lepas kontrol ya. Kalau lagi kesel kan sabar. Yang ini sabar tapi tangannya begini melulu. Iya kan? Bisa aja yang di sini kontrolnya jalan, tapi yang di sini kan belum tentu. Ini kontrolnya jalan dua-duanya, remnya jalan dua-duanya. Kebajikan damena sanyamena. Penahanan dan pengendalian diri dari berbuat kejahatan. Ya, ini jadi ada kebajikan berdana, kebajikan melatih silat, kebajikan menahan diri dari berbuat jahat, kebajikan mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat. Kita bicara yang sekarang akan Bapak Ibu lakukan. Kebajikan apa? Berdana. Ya, kebajikan berdana. Memberi atau berderma adalah kebajikan pertama yang bisa dibuat, yang saat ini sebentar lagi akan Bapak Ibu lakukan. Kepada siapa? Kebajikan berdana ini bisa dihaturkan, bisa dipersembahkan, bisa diberikan. Ya, sebenarnya kalau kita menelaah khotbah-khotbah Sang Buddha, itu ada klasifikasi. Termasuk dalam Nidikanda Sutta ini. Bait selanjutnya dari Nidikanda Sutta disebutkan objek bagi kita untuk memberi, objek bagi kita untuk berdana. Cetiamhi wasanggewa, ugale atiti suwa, matari pitari wapi atau cetamhi batari.
Apa objek pertama? Cetiamhi. Berdana untuk pembangunan objek puja bagi kita umat Buddha. Apa objek puja bagi kita umat Buddha? Bikin wihara misalkan. Kita bisa berdana untuk pembangunan wihara. Kenapa? Disitulah kita melakukan puja kepada Buddha Dhamma Sangha. Ada bikin Buddha rupa, objek puja. Ada bikin stupa, objek puja. Ada bikin Plasa Bodhi, objek puja. Ada yang bikin roda dhamma, objek puja. Di situ kita bisa berdana. Ya, ini tempat pertama untuk kita mengaturkan persembahan berupa dana. Cetia. Jadi cetia itu sebenarnya objek puja. Ya, objek puja. Kan selama ini kalau kita lihat ini apa? Nah itu. Coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa artinya altar? Meja tempat persembahan upacara kurban. Iya. Ini tuh disebut cetia. Berupa apa? Ada udesika cetia, ada pariboga cetianya. Udesika cetianya apa? Buddha rupa. Pariboga cetianya apa? Pohon bodhi. Iya kan? Jadi cobalah direvisi sedikit lah. Jangan altar mulu. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, altar itu artinya meja tempat persembahan upacara kurban. Udah sampai kan di sini? Kan? Ya, ya nggak ada. Makanya kita menyebutnya cetia. Ya, jangan ngomong patung Buddha, Buddha Rupang, Buddha Patima, atau minimal kita menyebutnya arca Buddha. Kenapa? Karena sudah ditempatkan. Kan ketika kita menempatkan Buddha Rupang di sini, ada upacaranya kan? Ada abisikannya kan? Ketika sesuatu yang sudah dikukuhkan bersama, kita harus menyebutnya dengan lebih hormat. Bukan patung lagi, tapi minimal arca Buddha. Ya, jadi nanti kalau pulang, itu patung Buddha yang di wihara gede banget. Jangan hanya ngomong begitu. Ya, karena secara dunia arkeologi juga para arkeolog menyebut artefak berupa arca, berupa patung yang ditemukan di candi-candi, mereka sebutnya arca, bukan patung. Ya, semalam saya juga scroll media sosial, umat Katolik juga sudah pakai arca loh, nggak lagi patung Yesus. Ya, masa kita yang jelas-jelas punya kultur pembangunan tempat ibadah dari zaman dulu masih ngebasahin patung. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah sangga. Berdana kepada sangga. Ini objek yang kedua. Kenapa? Karena sangga adalah murid-murid Sang Buddha yang apa? Mengawal Dhamma. Udah lupa tema STI yang dulu. Membimbing umat manusia, tongpoho atau jangan makanin panadol wae. Ya, karena sangga menjadi penerus ajaran Sang Buddha, melaksanakan, menjaga, merawat, mengajarkan ajaran Sang Buddha kepada umat Buddha. Dan sangga kan bukan profesi. Sangga adalah cara hidup. Ya, biku-biku itu, kebikuan itu cara hidup, bukan profesi.
Ya, jadi inilah kenapa yang kedua itu dana diaturkan kepada sangga. Yang ketiga, ugale. Ugale itu orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan seperti apa? Ya orang yang tidak mampu, orang yang kena musibah, orang yang sakit, mereka-mereka yang adalah fakir miskin. Kita bisa memberikan persembahan dana kepada mereka, baik itu tetangga kita, ya teman-teman kita, kenalan kita, ataupun yang ada di panti-panti sosial. Ya seperti sekarang, saya belum melihat di media sosial umat Buddha menggalang dana untuk korban letusan gunung di NTT. Belum ada ya, KBTI belum ada gerakan. Ya kan? Itu gunung meletus di NTT. Tahu nggak? Lewi Tobi laki-laki. Ini NTT malah nggak tahu ada gunung meletus di NTT. Ya? Nah. Udah ada korbannya. Subuh-subuh itu batu gede-gede mengandung api lava pijar, membakar rumah, membakar sekolah. Biasa kan kita gercep itu. Kalau ada bencana cepat menggalang dana. Ini belum ada, saya sudah berapa hari ini. Ya, kita bisa memberikan persembahan dana kepada mereka. Ya. Ugali. Yang keempat, atiti, kepada tamu. Tuan rumah sudah nyiapin persembahan untuk tamu-tamu yang hadir malam ini. Naon konsumsinya? Cai hukul. Masa air putih doang? Ya, tamu itu layak untuk diberi persembahan juga. Kan biasa ada roti lah, ada makanan padat lah. Ya, mungkin nanti harus cari sponsor ya, biar dapat apa misalkan kakek-kakek dari Amerika misalkan. Saya nggak berani nyebutin merek, sekali lagi kita nggak di-endorse kan malam ini. Ya semoga tahun depan di-endorse. Ya, itu tamu itu wajib diberi persembahan. Kan kadang-kadang kan ada yang datang ke rumah, masa bertamu dianggurin doang? Kan pasti kalau kita ada tamu kan siap-siap, nyediain kacang goreng, ya kan? Nyediain kue-kue, ya kan? Kalengnya kongguan, usina ranggina. Ya nggak apa-apa, ya kan? Yang penting gengsinya ada, kongguan gitu. Ranggina pakai tarasi raus pisang ya. Makan pakai Indomie ya tahu. Udah nanti lapar. Ya, jadi kepada tamu kita wajib untuk memberikan persembahan, makanan ataupun minuman. Kalau tamunya bermalam ya harus disiapkan juga akomodasinya, tempat bermalam. Ya, ini yang keempat objeknya. Yang kelima, matari pitari. Siapa itu? Ayah dan ibu kita. Kita juga wajib untuk memberikan persembahan kepada kedua orang tua kita, karena kita bukan Sun Gokong yang lahirnya dari batu. Ya, makanya kalau punya duit gajian, ini yang anak-anak muda, jangan dikasih ayang dulu, kasih orang tuanya dulu. Ayang bebek. Ya, baru kerja dapat gaji, ayo ayang iPhone 16. Belum keluar. Kasih orang tuanya dulu. Kenapa? Siapa yang bisa bikin dapat kerjaan kalau bukan orang tuanya? Ya kan? Kenapa? Karena kan punya kemampuan, punya pendidikan, punya skill yang diberikan oleh orang tuanya. Susah payah orang tuanya nyokolain, begitu kerja
orang tuanya nggak pernah dikasih, kabogoh mau dibere, pacarnya mulu yang dikasih. Jadi jangan lupakan orang tua. Kita juga punya kewajiban untuk memberikan persembahan kepada kedua orang tua kita, cukupi kebutuhan mereka sebagaimana mereka mencukupi kebutuhan kita. Ya makanannya kan dulu kita dicukupi sama orang tua kita, pakaiannya dicukupi kita dulu, sekarang kita cukupi mereka. Tempat tinggal cukupi, ya kan? Ingat, kalau rekreasi orang tua juga dipajak, jangan dijadiin centeng rumah. Ya, kadang-kadang Pak, Mas, saya mau jalan-jalan sama keluarga, Papa Mama tungguin rumah. Ya, orang tua dijadiin centeng. Ajakin, mereka juga butuh piknik. Ya, jadi jangan ditinggalin di rumah. Ajakin. Kan dulu kalau orang tua mau jalan-jalan, emang anaknya mau ditinggalin di rumah? Enggak, pasti komplain kita. Ajakin juga. Ya, jadi ini. Yang kelima, kita wajib memberikan persembahan kepada kedua orang tua kita. Lalu batari. Siapa? Saudara-saudara kita. Ya. Kan kalau kita bukan anak tunggal, ke atas kita punya koko cici, ke bawah kita punya adik. Jangan lupa sama mereka. Kenapa? Mereka adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Jangan ketika kita sudah berhasil, kita nggak pernah ngasih sama mereka, sedangkan mereka butuh, perlu. Jangan pedit sama saudara. Ya, jadi harus mau memberi, harus mau berdana juga kepada saudara-saudaranya. Ya, inilah 6 objek, 6 tempat di mana kita berdana. Nah, di yang kedua tadi disebutkan ada sangga. Apa yang dipersembahkan pada sangga? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada klasifikasi. Kepada mereka yang sebagai individu, ada 10 yang bisa kita berikan. Ya, ada 10 benda yang bisa kita berikan kalau itu sebagai individu. Ini kalau kita merujuk suta-suta. Kemudian ada 6 atau 7 yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan kepada sangga berapa? 1 pacaya. Iya kan? Dana jubah, dana makanan, dana tempat tinggal, dan obat-obatan atau sarana kesehatan. Sudah bawa kan Bapak Ibu sekalian? Yang sebentar lagi akan dipersembahkan kepada sangga. Ya, yang dana jubah kalau laki-laki ya sambil bertekad. Sekarang saya berdana jubah, semoga satu hari nanti saya bisa pakai jubah. Meskipun cuma sementara, ya kan? Boleh. Jadi sama Nera kan pakai jubah. Ikut Pak Baja 2 minggu, ikut biku sementara. Itu kan ada programnya tuh Magabu di Banten ya. Mau bikin Pak Baja biku nanti bulan Maret. Iya, harus ditekatin. Tahu dong. Ya, jadi itu ditekatin. Ya kalau dana makan kan waya gini udah nggak bisa. Jam segini kan udah nggak bisa dana makan. Kenapa? Kan makanan bagi biku kan dibagi menjadi 4 waktu. Makanan setengah hari, makanan 1 hari, makanan 1 minggu. Makanan yang tidak terbatas secara wilayah tapi terbatas secara produksi pabrik. Ya kan? Makanan setengah hari ya nasi dan lauk pauk. Malam-malam ya nggak bisa, waya gini ngasih bubur ayam. Nah, itu yang viral di dekat bendungan. Mana itu? Nah, nggak bisa malam-malam ngasih asinan sama biku. Udah banyak juga waya gini Maya yang jual itu. Bisa. Ya jadi cuma batasnya makanan dan lauk pauk itu setengah hari. Ada yang 1 hari apa? Jus, sari buah. Ya ini pun nanti ada kriterianya lagi. Ada yang 1 minggu apa? Permen, soft drink. Ada yang tidak terbatas secara wilayah tapi terbatas secara produksi pabrik.
kopi, teh, itu secara winaya boleh disimpan agak lama, tapi kan tetap ada masa kadaluarsanya, ada batas konsumsinya. Ya, ini. Nah, kalau dana jubah itu bisa saat sanggadana katina ini, ataupun ketika Bapak Ibu ada parti dana, ataupun ketika Bapak Ibu dapat rezeki. Tapi kalau dana makan ini harus kontinu tiap hari, pagi siang. Kalau bantainya makan sehari 2 kali. Kalau bantainya makannya sekali, ya sekali aja, mungkin jam 9 atau jam 10 biasanya. Ya, jadi jangan nanti saya mau dana makan bantai. Kapan? Katina tahun depan. Masuk krematorium sewan bantai cepat. Ya, keburu mati dana makan tahun depan mah tuh. Ya, dana makan tuh harus kontinu setiap hari rutin. Ya, itu. Jadi kadang-kadang umat tuh begitu, Bapak Ibu sekalian harus diingetin. Ya, dana makan nanti nunggu katina tahun depan. Ya, kemudian tempat tinggal juga bisa setiap waktu, ya enggak harus setiap hari. Ya, kemudian obat-obatan ini bisa juga setiap waktu. Ya, apalagi saat-saat masa katina ini kan, ya kalau di Tangerang kan duder tiap malam ya. Nah, itu juga bantainya harus fit. Jangan sampai nanti besok datang ada tato di belakangnya, garis-garis merah. Ya, jadi harus disupport benar-benar. Nah, ini 4 macam dana yang bisa diaturkan kepada sangga. Yang terakhir, apa sih pahala dari berdana? Apa sih pahala dari berbuat baik? Nidi Kandasuta menyebutkan, ya kan, manusi kaca sampati dewa loke cakyarati ya cak nibana sampati sabah metena labati. Setiap kejayaan sebagai manusia Bapak Ibu pengen apa? Kalau kita kembalikan kepada suta awal tadi, apa? Kaya, populer, ya kan, sehat, umur panjang, ya kan, bisa diperoleh dari mana? Dari berbuat kebajikan, dari melakukan dana, melatih sila, mengendalikan diri, menahan diri dari keburukan. Malah kalau ini di Kandasuta kan lebih terperinci kan, suwanata, susarata, susantanang, surupata, ya kan, suara yang merdu dari mana? Buah kebajikan. Jadi kalau sekarang ada yang bisa nyanyi-nyanyi, jangan lupa itu buah jasa kebajikan. Ya kan? Buah jasa kebajikan. Wajah yang cantik. Dari mana? Buah kebajikan plus perawatan. Jangan lupa, meskipun gelis nggak pernah dirawat ya tambah nanti dekil. Tetap harus beli skincare. Ya. Keelokan, kerupawanan. Ya kan kadang-kadang ada kalau perempuan-perempuan pengen kayak gitar Spanyol, apa pengen kayak bass Itali. Itu juga dari buah jasa kebajikan. Ini kalau yang duniawi kan sifatnya ya yang sehari-hari pasti diharapkan lah. Ya kan, segala macamnya. Nah kemudian ada lagi, setiap kesenangan di alam surga, jadi dewa jadi dewi itu pun karena buah jasa kebajikan. Bahkan menjadi raja dewa, jadi dewa saka itu pun didapat dari buah jasa kebajikan. Ya, kemudian yang terakhir kan disebutkan pencapaian nibbana. Jadi sawaka Buddha, jadi paceka Buddha, jadi sama sang Buddha, semuanya itu diperoleh dari buah jasa kebajikan. Inilah pahala-pahala dari berbuat baik. Pahala-pahala dari berbuat baik yang sangat nyata bisa dirasakan langsung. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita pengen sesuatu tuh harus tidak cuma sekedar usaha, ditambah juga dengan berbuat kebajikan terus menerus. Kan
Kan kadang-kadang pengen sesuatu, usahanya sudah keras gitu, tapi belum juga tercapai. Pasti ada yang kurang. Apanya yang kurang? Kebajikannya tidak mendukung. Ya, jadi nanti berbuat baik terus. Dalam hal apa? Itu yang 4 tadi. Danena, silena, sanyamena, damena. Terus ditingkatkan kebajikannya. Ya kalau secara gampang kan nanti sila, dana, sila, bawana, dana, sila, bawana. Tingkatkan terus. Ya, nanti kalau udah dapat sabametena labati. Ini didapatkan karena buah jasa kebajikan. Jadi dengan bahasa yang sederhana, kan kadang-kadang umat Buddha pengen nyamain sama yang lain ya. Bate, kalau kita dapat sesuatu apa istilahnya? Kan kalau yang saudara kita, alhamdulillah. Ya, kan kita suka niru-niru. Kita alhamdulillah, bukan. Dapat sesuatu itu kita ngomongnya sabametena labati, berkat buah kebajikan. Ya, jadi kalau besok naik gaji, besok naik pangkat, besok jangan. Ya. Ataupun hal-hal baik apapun yang kita terima itu karena sabametena labati, buah jasa kebajikan yang kita buat. Nah, kalau kita memahami hal ini, marilah terus kita berbuat kebajikan. Selamat berdana, kebajikan yang kita lakukan pasti membuahkan banyak kebahagiaan. Terima kasih, sampai sata bons kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pembacaan Jiwara